Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Film Populer. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film dari negeri Thailand yang berjudul Fabulous 30, dirilis pada tahun 2011. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang gadis yang menangis sedih sambil memeluk kekasihnya untuk terakhir kalinya. Mereka saling menatap saat pria itu sudah masuk ke dalam helikopter dan mulai terbang menjauh. Wanita itu sepertinya tidak rela menatap kekasihnya yang semakin jauh dari pandangannya. Kemudian kita akan flashback ke 6 bulan sebelumnya. Di scene awal, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Por. Dia sedang menatap keramaian di sebuah rumah yang mengadakan acara ulang tahun. Dia sangat terpesona melihat seorang wanita berbaju hijau yang memakai bando. Wanita itu bernama Ja, yang sedang bercanda bersama teman-temannya. Tiba-tiba seseorang memukul kepalanya, dan itu adalah temannya yang bernama Zen. Acara di rumah Ja kian meriah ketika lampu dipadamkan, dan seseorang membawakan kue sambil bernyanyi. Mereka meminta Ja membuat permohonan sebelum meniup lilinnya. Lampu kembali dinyalakan dan mereka tertawa sambil bertepuk tangan. Ja bahagia bisa merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Tiba-tiba Por masuk ke rumah. Tentu saja, Ja dan teman-temannya langsung terdiam dan kaget melihat Por yang tersenyum manis padahal mereka tidak mengenalnya. Kemudian Zen muncul di belakang Por sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ja yang ke-31. Dan diketahui juga bahwa Zen dan Ja sudah berteman cukup lama. Di sini, Zen sebenarnya menyukai Ja, tapi Ja tidak pernah menerima cintanya dan menganggap Zen sebagai teman saja. Kemudian Ja mengajak semuanya untuk minum bersama sambil membuat sebuah pengakuan tentang sesuatu. Yui mengatakan kalau dirinya tidak pernah kencan dengan siapapun selama 5 tahun. Kemudian salah satu dari mereka bertanya kepada Por, dan Por menjawab kalau dirinya belum pernah punya pacar sambil tersenyum ke arah Ja. Kini giliran Ba, wanita yang sedang hamil besar itu mengatakan kalau dirinya tidak pernah dicampakkan sebelumnya. Pernyataan Ba langsung membuat Ja sedih dan bertanya apakah dirinya termasuk yang dicampakkan. Zen mencoba menghibur bahwa Ja tidak dicampakkan oleh kekasihnya, tapi hubungan mereka sedang rehat. Ba yang ceplas-ceplos malah mengatakan kalau pada akhirnya hubungan yang rehat itu sama saja dengan dicampakkan. Ja jadi sedih dan mulai minum. Ja mabuk dan curhat tentang pacarnya. Mengapa tidak pernah memutuskannya sejak awal? Mengapa setelah berpacaran selama 7 tahun, pacarnya malah minta rehat? Padahal umur Ja sudah 30 tahun. Tidak mungkin dia mencari pacar lagi sekarang. Ja teringat saat bersama pacarnya. Dia ingin segera hamil setelah 2 bulan menikah, karena dirinya sudah berumur dan tidak ingin menunda kehamilannya. Tapi pacarnya yang seorang pilot bernama Nob malah menjawab kalau dirinya belum memikirkan soal pernikahan. Jawaban itu membuat Ja sedih dan kaget. Ja bertanya tentang rencana membangun rumah tangga bersama. Nob beralasan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat karena mereka berdua belum siap. Kemudian Ja mengatakan kalau sebenarnya Nob yang belum siap. Nob menyarankan agar hubungan mereka rehat dulu, tapi dia tidak ingin putus, supaya mereka sama-sama punya waktu untuk berpikir tentang hubungan mereka. Sebelum pergi, Nob mencium rambut Ja dan membelainya sambil mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga bahagia selalu. Keesokan harinya, Ja berangkat kerja naik kereta. Di dalam kereta, dia tidak sengaja melihat Por yang pura-pura sedang membaca buku. Ja berpikir Por sengaja mengikutinya. Kemudian Ja turun di stasiun dan ternyata Por sengaja bersembunyi. Dan kini dia terlihat turun juga di stasiun itu. Por berjalan sambil mencari Ja, tapi tiba-tiba Ja muncul dari belakang dan menegur Por karena mengikutinya sejak dari stasiun pertama. Por mengelak dan beralasan kalau kantornya juga di daerah ini, tapi Ja tidak mudah percaya. Por pergi karena dia tidak ingin Ja terus mencurigainya dan mereka pun akhirnya berpisah. Malam harinya, Ja berjalan di sebuah taman sambil membawa makanan. Tidak lama kemudian datang seekor anjing. Ja berjongkok sambil memberikan makanan pada anjing itu. Tiba-tiba Por datang dan ikut jongkok di dekat Ja, membuat Ja terkejut.
Tambah lagi dia melihat Por yang menutupi hidungnya dengan tisu untuk menghindari alerginya dengan bunga yang dibawa Ja. Ja mengatakan kalau Por sudah gila karena masih saja terus mengikutinya. Tapi Por membantah dan mengatakan kalau dia memang akan pulang ke rumahnya. Setelah itu Ja pulang ke rumah, dan pada saat membuka gembok pintunya, Por lewat dengan santainya sambil bersiul. Ja kesal dan menegurnya karena dia yakin kalau Por sengaja mengikutinya sejak pagi hingga sekarang. Por kembali menegaskan kalau dirinya tidak mengikutinya. Tidak lama kemudian, nenek di sebelah rumah Ja muncul karena mendengar suara mereka berdebat. Nenek mengatakan kalau ada teman Por yang menunggunya. Kemudian nenek memperkenalkan Por sebagai cucunya kepada Ja dan kemudian berpamitan. Tidak lama kemudian muncul seorang gadis bernama Gib dan menyapa Por dengan akrabnya. Kemudian Por memperkenalkan Gib kepada Ja dan setelah itu Ja masuk. Begitu juga dengan Por dan Gib. Kemudian scene berpindah. Gib sedang menonton Por bermain dengan Zen dan yang lainnya. Gib menunggu sambil chatting dengan temannya. Sementara itu, di lapangan jelas terasa aroma persaingan antara Zen dan Por. Zen selalu mencari cara untuk menjegal Por. Por kesal dan marah. Mereka hampir berkelahi, tapi teman yang lain berusaha melerainya. Akhirnya, Zen mengajak Por menjauh karena dirinya ingin bicara serius. Zen terang-terangan bertanya apakah Por menyukai Ja, dan Por pun mengiyakannya. Zen tidak senang dan memperingatkan, tapi Por berdalih bahwa tidak ada alasan menyukai seseorang, dan baginya Ja adalah cinta pada pandangan pertamanya. Zen berusaha menahan diri dan mengingatkan Por bahwa Ja lebih menyukai pria yang seumuran. Por heran dan Zen membuka rahasia bahwa dirinya dulu pernah ditolak oleh Ja. Por tidak peduli dan akan terus berusaha mendekati hati dan cinta Ja. Por langsung pergi dan tidak memperdulikan Gib yang sudah membelikannya minuman. Ja sedang menulis saat Por datang sambil menunjukkan bekal makanan yang dibuatkan Ja untuknya. Ja jelas kesal saat Por memilih duduk di sebelahnya. Por membuka kotak bekal dan ingin memakannya, tapi Ja melarangnya karena takut penumpang bis lainnya akan terganggu dengan bau masakannya. Por bersikeras ingin memakannya. Ja kesal dan merebut kotak makan itu. Ja menutup kembali dan menyimpannya. Por hanya bisa mendesah kecewa dan mengatakan kalau Ja itu orangnya keras kepala sambil merebut kembali kotak makannya. Mereka akhirnya duduk bersama di tangga dan Por memakan bekalnya. Dia menebak bahwa Ja kangen padanya sehingga membuatkan bekal untuknya. Ja beralasan kalau dirinya memasak terlalu banyak dan daripada mubazir, lebih baik diberikan pada orang lain. Por bertanya apakah Ja punya rencana mencari pacar baru. Ja protes karena Por kembali membahas tentang pacar. Por berdalih bahwa pertanyaan berbeda, bila yang tadi tentang masa lalu dan pertanyaannya sekarang tentang masa depan. Ja menghela nafas dan menjawab kalau dirinya tidak yakin ingin punya pacar lagi. Menurutnya, untuk berbagi mimpi dengan orang lain itu butuh waktu yang lama, tidak hanya 1-2 hari saja. Por berpendapat bahwa tidak ada salahnya memulai sesuatu yang baru bersama orang lain. Tiba-tiba Por mengajak Ja untuk berpacaran, membuat Ja terpana dan dia balik bertanya, apakah Por tidak tahu apa artinya trauma? Ja beralasan bahwa dirinya hanya menganggap Por sebagai adik, jadi tidak mungkin bisa menjadi pasangan. Ja langsung pergi dengan alasan dirinya masih ada tugas. Malam harinya, Por sedang membuat pesawat kertas di teras kamarnya ketika dia melihat Ja berjalan menuju teras sambil melamun. Por bertanya apa ada masalah. Ja menjawab kalau orang yang dia hubungi tidak masuk kerja. Ja mengalihkan pembicaraan dan bertanya mengapa Por belum tidur padahal sudah malam dan dia besok harus ikut pelatihan. Por menjelaskan bahwa pelatihannya tidak setiap hari. Akhir-akhir ini tugas timnya memasang pipa, menjaga pantai, dan menyelam ke dalam laut. Ja penasaran dan bertanya apakah Por bekerja di angkatan laut. Por tersenyum sambil berbisik bahwa dia tidak akan memberitahunya. Ja kesal mendengarnya karena dia benci orang yang misterius. Ja seolah teringat sesuatu dan bertanya apakah Por memang bisa menyelam atau hanya bercanda. Tapi jawaban Por malah membuat Ja kian kesal.
Bukannya menjawab, tapi Por malah balik bertanya apakah Ja mau mencintainya bila dia berkata jujur. Ja kembali bertanya apakah Por bisa menyelam atau tidak, dan Por menjawab kalau dirinya bisa menyelam. Ja tersenyum senang seolah mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya, dan dia ingin Por membantunya. Ternyata, Ja menginginkan Por untuk melakukan presentasi menyelam di dasar laut untuk mencari mutiara. Ja menemui Por dan guru yang akan mengajarinya bahasa isyarat. Guru itu memuji kemampuan belajar Por yang cepat tanggap, sehingga mereka tidak perlu latihan lagi. Ja ingin semuanya berjalan lancar, lagi pula dia tak percaya Por bisa semudah itu belajar bahasa isyarat. Ja mengatakan bahwa tugas Por adalah menyelam ke dalam laut untuk mencari mutiara dalam kerang. Kliennya telah menyiapkan kerang itu. Ja ingin Por segera berganti baju dan memulai latihan, dan dia akan memberikan arahan pada Por melalui headset. Por melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan Ja, tapi Por melakukan hal di luar skenario, yaitu mengungkapkan cintanya pada Ja dengan menggunakan bahasa isyarat. Para pengunjung yang melihat kejadian itu ikut terpesona dan bersorak. Hal itu membuat Ja malu dan kesal, tapi sekaligus senang dan terharu. Zen terlihat tidak suka melihat cara Por menunjukkan rasa cintanya kepada Ja. Keesokan paginya, Ja merasa bersalah melihat keadaan Por, dan dia minta maaf karena kemarin Por terlalu lama berada di dalam air, hingga akhirnya Por menjadi sakit. Ja meraba dahi Por, dan dia senang Por sudah tidak demam lagi. Por hanya tersenyum senang saat Ja meraba dahinya dengan lembut. Ja menjadi salah tingkah karena Por terus memandanginya sambil tersenyum. Por mendekatkan wajahnya seolah ingin mencium. Ja spontan mundur, tapi Por beralasan ada sesuatu di bulu mata Ja. Ja masih diam, tapi Por akhirnya mundur dan tertawa. Dia bilang hanya bercanda, membuat Ja kesal dan menjita kepala Por. Por tertawa senang, sementara Ja gelisah sambil memegang dadanya yang masih berdebar kencang akibat keisengan Por. Por merajuk kalau dirinya sudah sembuh. Dia minta diajak ke suatu tempat sebagai hukuman, tapi Ja menolak dan Por terus merajuk. Ja tetap pada pendiriannya. Por pura-pura kepalanya sakit. Ja kembali memukulnya dengan gemas sambil tersenyum. Mereka berjalan sambil bergandengan dan sesekali saling melempar senyum. Mereka bertemu dengan Dong yang sedang bermain breakdance bersama teman-temannya. Dong menyapa dan menghampiri Por. Dia mengira Por berjalan bersama pacarnya, tapi ternyata bersama Ja. Por malah sengaja bertanya bagaimana kalau Ja ini pacarnya. Dong berbisik dan bertanya, apakah Por sudah berpikir matang karena menurutnya Ja sudah tua. Mendengar bisikan itu, Ja langsung sewot dan melepaskan tangannya dari genggaman Por. Ja pergi meninggalkan mereka dengan raut marah yang terlihat jelas di wajahnya. Por memanggilnya untuk mengajak bicara, tapi Ja kian kesal karena Por hanya menyebut namanya padahal dirinya lebih tua. Por menuduh Ja pengecut karena tadi melepaskan tangannya. Ja berusaha meyakinkan bahwa mereka tidak cocok, bahkan Dong saja meragukan hubungan mereka. Por bertanya orang seperti apa yang cocok untuk Ja. Ja menjawab kalau Por bukan untuknya dan Por tidak akan bisa mengerti dirinya karena Por masih bocah. Ja kemudian pergi meninggalkan Por. Por marah karena Ja selalu menganggapnya masih bocah dan anak kecil. Kemudian scene berpindah. Por menemui Zen untuk minum bersama dan curhat. Zen hanya mengatakan bahwa dia sudah pernah memperingatkan Por sebelumnya, tapi tidak didengar. Zen menyarankan agar Por mencari yang lain, tapi Por tidak mau karena sudah terlanjur cinta pada Ja. Zen menyarankan agar Por bisa menerima kenyataan bahwa sekarang Nob telah kembali. Zen mengingatkan agar Por tidak terlalu banyak minum. Di tempat lain, Ja pulang kerja dan melemparkan buku dan tasnya di atas meja. Dia duduk lesu sambil melamun tentang saat dia harus merelakan Nob pergi untuk bertugas dalam waktu tidak menentu. Ja merajuk karena Nob terlalu sering pergi dan mereka tidak seperti sepasang kekasih karena jarang bertemu. Ja mencari ponselnya dalam tas dan dia membaca pesan Nob. Nob mengatakan kalau dirinya ada di rumah beberapa hari tapi tidak bisa menemui Ja karena sibuk dan mengajak ketemuan kalau dirinya ada waktu luang.
Ja malah menangis saat Nob mengajaknya bertemu besok. Keesokan paginya, Ja berpapasan dengan Por yang akan pergi pelatihan. Ja merasa tidak enak dan ingin mengatakan sesuatu. Por mendekat dan menunggu, tapi klakson mobil Nob membuyarkan pandangan mereka. Mereka menoleh ketika Nob membuka jendela mobilnya dan melihat ke arah mereka dengan tatapan curiga. Ja langsung pergi meninggalkan Por yang kembali merasa diabaikan. Ja mengajak Nob melihat rumah yang mereka beli bersama. Ja mengusulkan agar mereka menjualnya karena membiarkan rumah tidak terawat juga tidak baik. Nob keberatan, tapi Ja menantang Nob bila tidak setuju rumahnya dijual, maka mereka harus menikah. Ja menentukan tanggal 5 bulan ini jam 11 siang, Nob harus datang ke suatu tempat bila memang ingin menikah dengannya. Nob tidak menjawab dan hanya diam sambil berpikir. Sementara itu, Por dan timnya menjalani pelatihan terakhirnya selama 10 hari dengan lancar. Instrukturnya memberi libur untuk bertemu orang tua, keluarga atau kekasih, dan mereka harus kembali untuk melapor setelah 10 hari. Ja dan Zen menyelenggarakan perayaan tahun kelima Love in the Sky, bertema pernikahan untuk klien teman Yai. Ja berpesan pada semua stafnya agar bekerja dengan baik. Ja memperingatkan Zen agar memutar musik yang sudah ditentukan, dan Zen dilarang memutar musik pilihannya sendiri. Zen tersenyum mengiyakan. Ja berharap cemas menunggu kedatangan Nob karena sudah jam 11. Tiba-tiba Yai mengatakan ada seseorang yang ingin berfoto dengannya sebagai pasangan pengantin. Ja mencari orang tersebut dan tersenyum senang karena mengira Nob yang datang, tapi ternyata malah Por yang muncul. Ja terpaksa memenuhi permintaan Por. Ja hanya diam dan agak cemberut, tapi Por selalu jahil dan ingin memeluk dan menggodanya hingga Ja merasa kesal. Bahkan dia sempat menjitak Por karena ingin menciumnya. Por menyindir bila kelak Ja menikah, maka dia akan memajang foto ini di pesta pernikahan Ja sebagai tanda bahwa Ja pernah menikah palsu. Fotografernya menyarankan Por untuk memeluk Ja dari belakang dan tersenyum ke arah kamera. Tentu saja Por senang mendapat arahan itu dan segera melakukannya, dan Ja terpaksa menurut. Por tersenyum menang dan kembali menyindir bahwa detak jantung Ja sangat cepat. Por mengakui kalau dirinya merasa hal yang sama ketika dekat dengan Ja. Ja merasa risih dan langsung pergi setelah fotografernya mengizinkan. Tidak lama kemudian Nob datang. Dia bertemu Yai dan bertanya tentang Ja. Yai mencari Ja dan akhirnya melihatnya. Ja kaget melihat Nob dan mereka mencari tempat untuk berbicara. Ja mengatakan ternyata Nob tidak datang karena acaranya sudah selesai. Nob minta maaf bila ada perbuatannya yang menyakiti Ja, tapi maksud kedatangannya adalah untuk menegaskan bahwa dirinya belum siap untuk menikah. Nob beralasan dirinya masih ingin berkarir, senang melihat tempat baru, dan bertemu dengan orang baru juga. Ja langsung memotong dan menyambung dengan kata bertemu dengan wanita baru. Nob tidak bisa menjawab dan terdiam, hanya menunduk. Nob minta maaf karena sudah membuat Ja menderita, dan Ja berterima kasih karena Nob sudah mau jujur. Mereka sepakat untuk tetap berteman, dan Ja tidak keberatan saat Nob ingin memeluknya, bahkan Ja balas memeluk Nob. Ada rasa lega terpancar di wajah Ja, sehingga dia menerima perpisahan mereka dengan senyum yang tulus. Ja tidak menyadari bahwa Por tidak sengaja melihatnya berpelukan dengan Nob. Por yang melihat pemandangan itu kembali patah hati karena mengira mereka berbaikan lagi. Keesokan harinya Por datang menemui Ja. Por bermaksud untuk berpamitan karena lusa dia akan pergi. Dia minta Ja mengabulkan permintaannya, dan Ja tidak keberatan asal dirinya mampu. Por minta Ja mengantarkannya menuju tempat kerjanya yang baru. Singkat cerita, mereka menuju bukit yang ada di dekat pantai. Ja tidak mengira kalau kantor Por akan sejauh itu, tapi Por mengatakan kalau kantornya masih jauh, ada di tengah laut. Por berpesan kalau Ja merindukannya, Ja bisa datang ke tempat ini. Ja bertanya bagaimana Por bisa ke kantornya, dan Por menjawab kalau akan ada seseorang yang akan menjemputnya. Por kembali mengatakan bahwa dia akan pergi dalam waktu yang lama, dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Ja untuknya. Ja hanya diam dan memandangi Por. Kemudian Por mengatakan bahwa pria meninggal 7 tahun lebih cepat daripada wanita.
Dan bila mereka menikah, maka mereka akan meninggal dalam waktu yang tidak terlalu jauh, sehingga tidak ada yang bersedih. Por minta Ja mempercayai bahwa dirinya adalah orang istimewa bagi Ja. Por sekali lagi meminta Ja untuk bersedia menjadi pacarnya, tapi Ja hanya bilang maaf. Sekali lagi, Por dibuat kecewa oleh keputusan Ja, dan itu membuatnya sedih. Tidak lama kemudian, helikopter datang. Por mulai melangkah meninggalkan Ja, tapi Ja kemudian memanggilnya dan mereka berpelukan hangat. Ja tidak mengatakan apapun, hanya ucapan terima kasih atas perhatian Por selama ini. Por menghapus air mata Ja dan berjalan menuju heli yang sudah menunggunya. Ja kembali menangis ketika heli itu terbang dan mulai menghilang dari pandangan. Hari terus berlalu tanpa terasa. Ja kembali merayakan ulang tahunnya yang ke-32. Keempat sahabatnya dan Zen telah menyiapkan kejutan untuknya. Ja protes karena acaranya dilakukan di restoran mahal, padahal bisa dirayakan di rumah saja. Mereka beralasan kalau tiap tahun harus ganti suasana agar tidak bosan. Lagi pula semuanya gratis bagi Ja karena ditraktir. Zi mengatakan kalau tahun lalu ada Por, tapi sekarang tidak ada. Zen bertanya, apakah Ja tidak tahu kalau Por sudah pulang beberapa hari yang lalu? Ja tampak kaget dan bilang tidak tahu kalau Por sudah pulang. Keesokan paginya, Ja duduk di dapur tapi pikirannya tidak tenang. Dia seolah mendengar suara Por yang berpamitan pada neneknya. Ja penasaran dan membuka pintunya sedikit kemudian mengintip. Ja melihat Por hendak pergi dan berpamitan pada neneknya. Ja sedih dan menutup kembali pintu rumahnya. Ja galau dan kembali duduk sambil melamun. Tiba-tiba terdengar suara pesan masuk dalam tabletnya. Ja membuka tabletnya dan ternyata ada pesan video dari Por yang mengucapkan selamat ulang tahun. Por mengatakan bahwa usia Ja sekarang 32 tahun dan tambah dewasa. Por mengatakan bahwa kini Ja semakin cantik. Ja tersenyum mendengar candaan Por. Por berjanji mulai sekarang tidak akan bercanda lagi. Por ingin bertanya apakah sekarang dirinya masih belum bisa menjadi pacar Ja. Muncul item pilihan yaitu ya atau tidak. Por tidak memaksa bila Ja masih belum bisa memberi jawaban karena dia masih punya pertanyaan lain. Por ingin tahu apakah Ja tidak penasaran mengapa Por tidak mempermasalahkan perbedaan usia mereka. Por kemudian mengungkapkan suatu rahasia pada Ja. Ternyata dulu mereka tidak sengaja bertemu ketika usia Ja 24 tahun dan Por masih 17 tahun. Mereka pernah menjadi relawan di tempat yang sama. Mulai saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Mereka kembali bertemu saat Por tidak sengaja melihat pesta ulang tahun Ja yang ke-30 dan kini ternyata mereka bertetangga. Por mengaku tidak tahu mengapa, tapi dia bisa langsung jatuh cinta pada Ja ketika melihat Ja menari sambil tersenyum. Por mengingatkan saat dia pertama kali menyatakan cinta pada Ja, tapi Ja menolaknya. Yang kedua saat dirinya berada di kolam. Dia tahu bahwa Ja tersipu malu melihat caranya menyatakan cinta. Por menunjukkan foto saat mereka pura-pura menikah. Itu adalah saat terindah bagi Por. Ada saat di mana hatinya sangat terluka ketika Ja menolaknya dengan alasan masih kecil. Por selalu berharap bahwa suatu saat Ja akan mengatakan iya padanya. Tapi Ja tidak pernah mengatakan apapun padanya. Walaupun Ja tidak pernah menjawabnya, Por tidak keberatan menunggunya. Waktu tidak penting bagi Por, karena waktunya sudah berhenti berputar sejak 7 tahun yang lalu, sejak pertama kali melihat Ja. Por menyadari bahwa mungkin waktu Ja akan terus berputar tanpa dirinya. Jika memang jawaban Ja masih tetap sama, maka dia akan... Tiba-tiba videonya berhenti berputar. Dan Ja bingung karena tidak tahu apa yang akan dikatakan Por selanjutnya. Ja segera berlari menyusul Por. Por sedang menunggu di pinggir jalan ketika Ja memanggilnya dengan nafas terengah. Por kemudian berjalan menghampiri Ja. Dia bertanya apakah Ja menyusulnya hanya untuk menolaknya lagi. Ja bertanya mengapa Por tidak pernah cerita sebelumnya. Jika Ja bukan untuk Por, apa yang akan Por katakan? Por menjawab dirinya akan memulai semuanya dari awal lagi. Ja pun tersenyum dan menjawab, bagaimana jika dirinya memang untuk Por? Por pun tidak dapat menutupi perasaannya. Dia langsung memeluk Ja dengan erat.
Por berjanji akan meninggalkan hatinya untuk Ja dan pergi bekerja. Por minta Ja agar tidak takut bila dia akan meninggalkan Ja. Ja balas mengatakan bahwa dia sudah biasa mengalaminya, jadi sudah tidak takut lagi. Por senang dan kembali memeluk Ja. Akhirnya, Por pamit karena taksinya sudah menunggu. Baru beberapa langkah, Por sudah berbalik dan kembali memeluk Ja. Ja tersenyum dan mendorong Por untuk segera pergi. Por mengambil kedua tasnya, tapi dia malah mencium kedua pipi Ja sambil tersenyum senang. Ja balas tersenyum sambil memintanya segera pergi. Por berjalan mundur dan terus melambaikan tangan ke arah Ja hingga dia hampir terjatuh. Ja hanya tertawa melihatnya. Ja terus melambaikan tangannya hingga taksi itu menghilang dari pandangannya. Dan film pun berakhir.